Buna, kamu mau kemana? Aku mau ke peternakan ikan lele. Mau ngapain kamu ke sana? Aku mau lihat peternakan ikan lele. Zara, yuk ikut. Hayu, gas, ngeng. Like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm tryna get paid. Broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't. Buna, kita di mana? Kita lagi di peternakan ikan lele milik Pak Irwan. Oh, di sini. Iya, Zar. Yuk kita lihat prosesnya. Peternakan ikan milik Pak Irwan ini terletak di Desa Bangle, RT 3, RW 3, depan SDN Bangle 1, Kecamatan Kanigoro, Blitar, Jawa Timur. Dimulai dari prosesnya, indukan yang akan bertelur dipindahkan ke kolam air bersih, kemudian dibiarkan untuk bertelur 1 malam. Di pagi harinya, ikan sudah bertelur ditandai dengan adanya titik-titik hijau. Indukannya dipindahkan agar telur tidak dimakan dan ikan tidak stres. Untuk ikan lele di sini jenisnya apa saja, Buna? Untuk di sini, Pak Irwan lebih memilih 2 jenis, yaitu sangkuriang dan mutiara, karena permintaan masyarakat yang lebih mengenal 2 jenis ikan tersebut, dan juga ikannya lebih tahan, Zar. Zara, untuk panjang dan lebar kolam ikan lele itu berapa ya? Per 1000 ukuran 3,5 kali 1 meter sudah cukup untuk ketinggian tergantung usia ikannya. Kalau ikannya masih kecil, ukuran 30 cm. Semakin besar ditambah lagi ketinggian kolamnya. Ikan lele konsumsi dipanen 3 bulan sekali dengan ketentuan pemberian pakan teratur. 3 bulan per 1000 biasanya untuk pemula membutuhkan 85 kg pakan. Untuk pemberian pakan di jam 8 pagi, jam setengah 1 siang, jam 8 atau 9 malam, atau relatif di atas maghrib. Porsinya 60% di malam hari, karena lele termasuk hewan nokturnal. Untuk ukuran pelet berbeda-beda loh, ada 0,05, 0,08, 0,1, ada 1 atau min 1. Pak Irwan menggunakan 0,4 dan juga min 2. Zara, untuk pembersihan kolam berapa kali ya? Nah, itu relatif, tergantung si ikannya. Kalau ikannya masih nyaman, masih bergerak aktif, lebih baik tidak dibersihkan, karena biayanya lebih mahal nanti. Yuk kita tanya ke ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolantika Dinar Putri, perwakilan dari kelompok 5. Sekarang saya ada di Ulam Bangle. Dan sekarang saya dengan salah satu orang yang mengelola Ulam Bangle. Ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Aziz Al-Faruq. Sejak kapan usaha Bapak dimulai? Kalau untuk sini, kolam yang di sini kita berdiri tahun 2003 awal. Terus bertahap pembangunan kolamnya dikit-dikit gitu. Mengapa Bapak memilih menjadi peternak ikan lele? Untuk peternak ikan lele dulu di sini kan sebenarnya awal berdirinya sini kita untuk mensuplai keluar kota. Karena untuk daerah Kediri, Blitar, Tulungagung itu udah banyak sebenarnya lele. Cuma untuk awal-awalan karena potensi di lokalan masih belum terlihat, kita kirimnya keluar kota ke Jombang, ke mana tuh? Ke Lumajang, ke Jawa Tengah, ke Semarang gitu. Lambat laun ternyata semakin banyak peternak di Jawa Tengah di sana, di daerah-daerah kiriman, akhirnya kita sekarang ke lokalan saja. Ternyata potensial lokalan itu cukup besar tetap. Apa saja kendala yang Bapak temui selama beternak ikan? Kalau untuk kendala sebenarnya banyak, Mbak. Tergantung keadaan musim sama tergantung si ikan juga. Kalau kendala paling sering itu mungkin penyakit sama air ya. Suhu itu, suhu kalau berubah-berubah biasanya ikan banyak yang sakit, banyak tumbang. Kalau di ikan biasanya bibitnya yang dari indukan bagus atau enggak, ternyata tergantung itunya. Kalau dari dasarnya itu. Berapa modal yang digunakan dalam peternakan ini? Untuk awal peternakan sebenarnya kan tergantung ya. Tapi kalau untuk awal yang di sini kita
kurang lebih 20 juta. 20 juta itu untuk sarana aja. Ya kolam, ya kayak bak sortir seperti ini, serok, terus obat-obatan itu intinya untuk 20 juta awal. Kalau untuk ikannya diisi bertahap. Nanti tergantung permintaan. Kita kan mijakan sendiri. Intinya gitu. Berapa keuntungan yang didapatkan per tahun? Kalau untuk keuntungan per tahun ini fluktuatif sih Mbak, naik turun tergantung. Nanti permintaannya tahun ini tinggi, nanti ya banyak. Kalau untuk tahun ini rendah mungkin ya turun gitu, fluktuatif. Apa dampak yang ditimbulkan dari efek pandemi di bidang perikanan? Kalau untuk perikanan, Penjualannya. sebenarnya perikanan di awal-awal pandemi turun drastis. Cuman di pertengahan karena banyak orang yang nganggur di rumah, mereka mencari sarana hiburan baru. Dia berternak lele banyak kan. Bahkan untuk yang sistem terbaru yang booming itu ada budik damber, itu semakin meningkatkan penghasilan dari ikan lele, pengeceran ikan lele. Apa dampak yang ditimbulkan dari efek pandemi di bidang profit atau keuntungannya? Profit otomatis karena permintaan tinggi ya di awal-awal turun sampai minus, tapi untuk selanjutnya kita menaik. Intinya ada kenaikan lah. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap. Wah, ternyata banyak hal baru yang kita tahu ya. Yuk sekarang ikut aku mengambil ikan lele. Come on! Untuk mematikan lele ada dua cara, yaitu dengan memalu kepalanya dan mematahkan kepalanya. Lebih disarankan untuk mematahkan kepalanya. Setelah mengetahui prosesnya, yuk kita olah ikan lelenya bersama teman-teman. Come on! Pada umumnya, masyarakat lebih suka mengolah ikan lele dengan cara menggorengnya, kemudian dimakan dengan lalapan. My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 삐자삐자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello My friends. This is the era we live.